Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun saudara-saudara terakses, terkoneksi, tersambung dengan channel GKJ Wolo. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Doni Setiawan, dalam Sapaan Sabda. Memang video ini saya siapkan untuk refleksi malam, tapi belum tentu saudara-saudara terakses, terhubung dengan channel ini pada waktu malam, sehingga saya harus menyapa dari pagi sampai malam. Jadi saya membangun kebiasaan menyapa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan seterusnya. Saudara-saudara, terima kasih untuk support, dukungan dalam segala bentuknya. Saya terus berusaha mengembangkan channel ini sehingga bermanfaat bagi siapapun, menjadi berkat, menjadi hal yang baik untuk siapapun yang terakses. Dan juga saya harus menyampaikan bahwa melalui channel ini saya pribadi terbuka untuk support dari siapapun yang nanti akan saya cantumkan nomornya di layar. Nah, saudara-saudara, di Sapaan Sabda saat ini, Senin 14 Juli 2025, saya hendak mengajak saudara-saudara berefleksi tentang segala upaya atau perjuangan demi survival atau perjuangan demi keberlangsungan hidup. Nah, sapaan ini atau refleksi ini berangkat dari sebuah cerita di kitab Perjanjian Lama, tepatnya di Kejadian 19 ayat 38 sampai Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Yang sudah paham boleh senyum-senyum. Yang belum, channel ini, konten ini bisa menjadi celah untuk terbuka bahwa ada cerita-cerita unik dalam Alkitab. Nah, Kejadian 19 ayat 30 sampai 38 itu cerita tentang sebuah keluarga yang demi menjaga sebuah survive atau keberlangsungan harus melakukan hal-hal yang kalau dilihat dalam perspektif moralitas, budaya, budi pekerti sangat tidak sesuai. Keluarga itu Lot. Jadi Lot adalah keponakan Abram. Setelah berpisah, Lot memilih lembah Yordan yang namanya Sodom dan Gomora, lalu berhadapan dengan realita bahwa kota itu tidak baik untuknya. Lalu Alkitab menceritakan bahwa kota itu dihukum. Awalnya yang melarikan diri dari Sodom dan Gomora adalah Lot, istri dan kedua anak perempuannya. Tetapi dalam perjalanan, dalam pelarian itu, ada suara tikus mau ikut refleksi. Dalam pelarian itu, si istri Lot, dan Alkitab tidak menyebut namanya, melekati harta kekayaan yang sudah dikumpulkan, sudah disimpan, sudah dirawat dengan berbagai macam cara dan sangat banyak, karena Lot diciptakan kaya, sehingga istrinya ketika menoleh ke belakang digambarkan berubah menjadi tugu garam. Lot dan kedua anaknya melanjutkan perjalanan sampai di Soar. Lot merasa nggak nyaman di kota itu, lalu memutuskan untuk meninggalkan kampung itu, pindah ke gunung yang sepi dalam sebuah gua. Ingat, Lot hanya tinggal bersama dengan dua anak perempuannya. Bisa jadi Lot berpikir demi sebuah keamanan, maka ia menyingkir jauh dari pemukiman, jauh dari penduduk untuk keselamatannya. Niat baik Lot bisa dimaklumi. Tetapi selain Lot, ada dua anaknya perempuan yang oleh kitab suci tidak disebutkan namanya.
Pergumulan Lot adalah bagaimana menjaga anak-anaknya. Dan dia menjaga itu dengan cara pergi, meninggalkan lingkungan yang dirasa oleh Lot tidak baik. Tetapi pergumulan kedua anak Lot berbeda. Alkitab menulis, di sana mereka tinggal di sebuah gua. Suatu hari anak gadis Lot yang sulung berkata kepada adiknya, "Aduh, dengan siapa kita akan menikah di tempat yang sunyi? Tidak ada laki-laki." Lot sudah melakukan tugasnya dengan baik sampai dengan catatan ini. Tetapi pergumulan anak-anak Lot berbeda. Mereka sudah semakin dewasa dan sadar bahwa bersama dengan ayahnya tidak mungkin ketemu dengan laki-laki. Artinya garis keturunan mereka akan selesai. Catat ya, garis keturunan mereka akan selesai. Mereka tidak berpikir yang rawat waktu tua, enggak. Tapi yang jelas menurut anak sulung Lot, tanpa ada laki-laki lain, garis keturunan mereka akan selesai. Lalu itu diperkuat dengan kondisi ayahnya yang sudah terlalu tua. Lalu muncullah pikiran tanda kutip kreatif dari anak-anak Lot ini. Menyadari keadaan terbatas, menyadari ayahnya semakin tua, menyadari dirinya juga butuh melanjutkan keturunan. Maka anak-anak Lot punya ide brilian bagi saya. Nanti saudara-saudara boleh berkomentar. Apa? Pengen mendapatkan keturunan dari bapaknya. Maka Alkitab mencatat, ayah kita sudah terlalu tua untuk mengurus pernikahan seperti yang dilakukan di kemah-kemah itu. Mari kita membuat ayah kita mabuk dengan minum anggur dan seterusnya. Ada kesadaran bahwa keterbatasan itu menjadikan mereka akan stop generasinya. Lalu ide kreatif dari anak sulung Lot adalah membuat ayahnya mabuk. Singkat cerita, mereka melakukan itu. Dan akhirnya tanpa disadari oleh Lot, mereka atau anak-anak itu tidur dengan Lot. Pada akhirnya keturunan mereka berkelanjutan. Di sini ada yang unik dalam perspektif kita di Indonesia atau saya di Jawa. Lot punya anak sekaligus cucu. Anak-anak Lot punya adik sekaligus anak. Maka nanti kalau kemudian temanya di channel di video ini adalah antara anak, adik, dan cucu, itu menarik. Demi survival, maka antara anak, adik, dan cucu. Yang mau saya ajak refleksi adalah bahwa untuk sebuah hal yang baik terkadang tidak harus menempuh jalan yang baik. Karena kalau dilihat dalam perspektif sekarang secara etika moral, apa yang dilakukan oleh anak-anak Lot salah. Tetapi itu ditempuh demi keberlangsungan. Maka dari sini juga saya tidak mengajak saudara-saudara semua untuk melihat segala sesuatu dalam banyak sudut, tidak hanya selalu hitam putih, salah, benar, baik, buruk. Dari mereka kemudian muncul Moab dan Amon. Bisa jadi secara literer, secara pendekatan hermeneutik, ini cara mereka untuk bercerita tentang sejarah lahirnya suku Moab dan suku Amon. Tapi dari cerita ini kita bisa melihat dengan jernih bahwa tidak semua hal bisa dinilai hitam putih. Lot tidak bisa disalahkan, meskipun juga tidak bisa dibela. Lot dalam keadaan tidak sadar. Tetapi kalau mau ditelusuri, kenapa Lot tidak mengajak anak-anaknya masuk ke sebuah pemukiman? Demikian pula anak-anak Lot tidak bisa langsung dikatakan salah, tidak bermoral, karena sengaja membuat, atau dalam bahasa saya, ngendemi bapak nih. Karena apa? Kondisinya menuntut seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari di dalam kita menjalani kehidupan, menyikapi apa yang ada, jangan tergesa untuk menilai. Saksikan saja. Sekali lagi, bisa jadi kalau sekarang saudara-saudara ikut terlibat menilai dengan perspektif budaya dan etika sekarang,
keluarga ini salah. Tetapi kita nggak pernah tahu pergumulan apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas Alkitab mencatat bahwa tindakan anak-anak Lot menjadikan mereka ibu dari sebuah bangsa atau dua buah bangsa yang besar. Demikian untuk sapaan sabda terkait dengan perjuangan demi survival antara anak, cucu, dan adik, cerita tentang Lot. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau bermanfaat di-sharekan, di-like, diberi komentar. Kalau nggak setuju, kita bisa menciptakan diskusi di sini supaya selain bertumbuh secara iman, channel ini juga semakin berkembang. Selamat melanjutkan aktivitas, apapun aktivitas saudara. Tuhan memberkati.